Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Praska Putranti yang merupakan CEO Advisor.id. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah dari perbankan BJBR, Bank Jawa Barat direkomendasikan buy, supportnya di 13.50 hingga 13.90. Friend juga direkomendasikan buy 93 hingga 105. TAPG direkomendasikan buy di support 700, resistennya di 750. Sementara Astra International di beberapa menit penutupan hari ini mengalami penguatan cukup signifikan, juga direkomendasikan buy di 6.400 hingga 6.600. BCBR, Friend, dan TAPG dan juga ada Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba bahas ini, rekomendasi keempat saham ini, pertimbangan seperti apa sehingga direkomendasikan. Pak Praska, silakan Pak. Ya, baik. Jadi terkait untuk saham ini dulu ya, Friend ya. Jadi kalau kita lihat saham Friend ini sendiri kan secara fundamental memang sudah menunjukkan perbaikan, yang di samping kalau kita lihat di sini ya diuntungkan juga dengan rencana IPO dari Samora ya, Moratelindo seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga secara teknikal saham Friend sudah menembus level resisten berada di level 90 ya, 90, dan next target kita adalah kita melihat jika mampu break di atas bertahan di atas level 97 sampai ke 99, maka kita next target kita adalah di resisten sebelum di level 118 seperti itu, sehingga dengan volume tinggi yang mampu break resisten di level 90 sampai 97 dan juga perbaikan kinerja fundamental ya, kita melihat saham Friend bisa berpotensi menuju ke harga 118 seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini ya. Pak Praska ditutup di level 104, Pak, menguat di 8,33%. Dengan penguatan yang sudah cukup signifikan hari ini, ruang penguatan masih terbuka cukup lebar tidak, Pak? Atau ada mungkin skenario tertentu koreksi sehat akan kembali terjadi untuk Friend? Ya, untuk koreksi jangka pendek tentu masih bisa ada ya. Hanya saja di sini kalau saya lihat koreksi yang terjadi bisa diperkirakan volumenya relatif kecil ya, seperti terjadi di hari sebelumnya yang sempat sudah break resisten di level 97, terjadi koreksi ya ke level 96, dan ini juga tidak besar ya. Dan hari ini juga kembali menunjukkan penguatan untuk saham Friend ke level 104. Dan memang ya secara fundamental kita lihat di sini kinerja yang cukup bagus membuat saham Friend ini ada peluang menarik ya untuk bisa melanjutkan penguatan tadi dari level 97 bisa berpeluang selanjutnya di level 118 seperti itu. Oke, penutupan hari ini masih di 104 untuk Friend. Kita beralih ke sampaian selanjutnya, TAPG juga direkomendasikan buy, Pak Praska. Baik ya, TAPG sendiri kalau saya di sini memang koreksi hari ini terjadi karena profit taking ya, jangka pendek ya, setelah sempat menguat dalam kurang lebih sebulan terakhir ya, dari level 600 ya, 580 ke 600 sampai ke level 720-an seperti, dan penguatannya juga ditopang oleh reboundnya harga CPO ya, yang kembali menguat ke level 4.300-an ya, dan sehingga dalam seminggu terakhir harga CPO ini naik sampai 12% seperti itu, dan memang mendongkrak kembali, apalagi juga kita dibuka kembali yang keran ekspor ya, sehingga bisa meningkatkan daya saing kita di pasar ekspor untuk harga CPO. Dan untuk kinerja sendiri ya, kita lihat TAPG sini secara technical view masih bisa di hold ya, hanya saja lebih harus diperhatikan potensi koreksi jangka pendek kan sudah menyentuh resisten di level 735-an ya, sehingga mungkin bisa rawan profit taking dahulu ya sampai ke level 700 ya, untuk kemudian kita melihat ada potensi lanjutan penguatan ya, jika mampu bertahan di level 750 bisa next selanjutnya ke level 860-an seperti itu. Dan secara fundamental juga valuasi masih relatif murah ya, price earnings di bawah 10 kali, sehingga ini menarik buat dikoleksi seperti itu. 750 target terdekat, Pak Praska? 750 menjadi target yang terdekat ya. Oke, kita beralih ke sampaian selanjutnya dari perbankan ini, milik daerah BCBR, Anda juga rekomendasikan buy. Biasanya saham-saham ini direkomendasikan ketika ada
identik dengan rencana pembagian dividen ini Pak Praska. Analisis Anda untuk merekomendasikan BJBR kali ini? Ya, baik. Jadi BJPR di sini kalau saya lihat ya secara kinerja fundamental menunjukkan peningkatan terus ya, perbaikan, dan di samping dividen yield juga menarik ya, cukup besar juga payout ratio-nya, dan juga secara kinerja rilis kinerja Q2 juga mencatatkan pertumbuhan untuk saham BJBR, dan hanya saja sih secara pergerakan harga sahamnya masih relatif melandai ya, masih tertekan, sehingga dengan valuasi yang murah ya, di level 5,8 kali ya price ratio atau book PBV 1,05 ya, masih relatif murah. Di sini kita melihat BJBR ada potensi menarik untuk kembali ke resisten di level 1450 sampai ke 1500 seperti itu, sehingga untuk saat ini saham BJBR bisa untuk dikoleksi jangka pendek menengah. Oke, penutupan hari ini masih bergerak di 1360, menguat di 0,74%. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Astra International. Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini. Juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tampaknya ini seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan ini ditarik cukup tinggi ke atas di 1,93% karena dari sesi pembukaan hingga pada setengah tiga atau setengah jam jelang penutupan sesi kedua hari ini lebih cenderung bergerak di zona merah, Pak Praska. Ya, baik ya. Saham Astra International di sini menariknya adalah mampu bangkit dari support di level 5.800 dan sekarang ke level 6.400-an, dan penguatan ini juga kita lihat masih berpeluang berlanjut ya, karena secara fundamental juga didukung dari anak usahanya ya, dari United Tractor, dari ITMG ini sama-sama mencatatkan perbaikan kinerja fundamental yang bagus ya di tahun 2022 ini, dan juga kita lihat di Q2 masih mencatatkan pertumbuhan ya, pertumbuhan dari penjualan motor, mobil juga mengalami perbaikan, sehingga hal inilah membuat saham Astra International menurut saya menarik ya untuk bisa dicermati. Pada tidak kita mengejar sampai di resistance sebelumnya di level 7.500-an seperti itu. 7.500-an ini target jangka menengah Pak Praska atau jangka pendek Pak? Lebih ke target jangka pendek menengah. Oke, masih ada peluang untuk Astra International ke 7.500. Hari ini mengalami penguatan signifikan dan sudah menyentuh di 6.600 setelah di sesi pertama hingga setengah jam jelang penutupan lebih cenderung bergerak di zona merah. Beberapa menit jelang penutupan, Astra International mengalami penguatan yang cukup signifikan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Praska, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk pertanyaan Pak Praska. Untuk kita bahas yang pertama adalah Sido terlebih dahulu. Ada beberapa penanya ini Pak. Sido ini juga cukup menarik dan cukup menyita perhatian dari para investor karena dari perdagangan Jumat sampai perdagangan kemarin ini mengalami auto reject bawah berkali-kali. Hari ini masih bergerak di zona merah meskipun tadi juga sempat berbalik ke zona hijau. Saya akan coba sapa ini yang menanyakan saham Sido. Untuk yang pertama, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, saya sudah ada di Sido 760, bagaimana besok support dan resistennya, tampaknya ambil posisi di tengah pelemahan yang terjadi. Kemudian Sido juga ditanyakan oleh Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Saya hold Sido di 800 hampir 2 tahun. Terkejut turun sedalam ini. Apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana prospek ke depannya? Analisis Anda untuk Sido. Ya, baik. Untuk saham Sido memang kalau dilihat ya, ini bisa dikatakan tren momentum penguatan yang mulai terjegal, istilahnya mulai melandai ya, mulai melambat seperti kenapa? Karena kalau kita lihat saham Sido ini sendiri secara data earning per share ya, di sini earning per share per Q2 ini mengalami penurunan seperti itu, menjadi sekitar Rp5 per lembar dari sebelumnya di periode sama tahun lalu sekitar Rp8 per lembar. Artinya memang ya performance yang di mana kurang lebih 3-4 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir ini performance cenderung trennya adalah linear, mengalami peningkatan ya, sejalan juga dengan pergerakan harga sahamnya yang kalau saya amati di sini juga terus mengalami pertumbuhan ya. Dan secara dividen pun juga menarik sekali ya untuk saham Sido. Ini di Q2 ini tiba-tiba mengalami perlambatan kinerja ya, sehingga itu yang membuat investor menjadi bisa dikatakan kekhawatiran adalah mulai terjadinya pembalikan arah secara kinerja keuangan yang mungkin agak sedikit melambat di tahun 2022 ini, sehingga
ekspektasi investor yang melihatnya adalah terus going concern, maksud saya adalah lebih tetap trennya bullish secara konsisten ini menjadi profit taking secara masif ya, merespon dari kinerja di Q2 tersebut. Ambil posisi di 760, ada yang nyangkut di level 800. Bagaimana Anda melihat paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dengan pelemahan SIDO ini? Strateginya, Pak Praska, singkat saja Pak. Ya, kalau saya lihat sebenarnya untuk supaya aman ya, saham SIDO kita tunggu sampai level support kuatnya di level 700 sampai 720. Mungkin dimulai nyicil dari 720 ke bawah ya, di level 700 sampai 720, investor mulai bisa kembali mencermati atau mengakumulasi saham SIDO tersebut. Karena secara fundamental sebenarnya bagus, hanya saja memang kita lihat di Q2 ini, di tahun 2002 ini ya mengalami perlambatan ya, atau mengalami penurunan kinerja dibanding periode sama tahun lalu. Ini yang membuat harga saham tersebut ya bisa dikatakan cukup agresif yang merespon dari kabar keuangan tersebut, seperti itu. Averaging down di level 700 hingga 720, Pak Praska? Ya, seperti itu di Oke, level baik. tersebut. Jawaban untuk Pak Susilo yang ada di Blitar dan juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk SIDO yang sudah mengalami auto reject bawah di beberapa hari perdagangan terakhir. Pak Praska, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id. Pak Praska, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak Praska, pertanyaan masih banyak. Kita ke sektor energi terlebih dahulu, terutama pertambangan batubara. Ada PTBA. Beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan coba bacakan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Mohon analisa PTBA, sudah beli di harga 4.000. Dan saham PTBA juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada Rozi dari Surakarta, PTBA, level entry-nya sama di 4.000. Kira-kira sampai dengan akhir Agustus ini bagaimana? Analisis Anda Pak Praska. Ya baik, PTBA sebenarnya masih ditopang oleh penguatan harga batubara ya. Meskipun secara rally harga batubara penguatan sudah mulai agak terbatas ya setelah seminggu terakhir agak koreksi seperti itu. Dan kalau kita lihat ya saham PTBA sendiri jika punya di level 4.000 sebaiknya mungkin investor bisa dikatakan mulai profit taking jangka pendek dulu ya, karena secara indikator teknikal juga sudah overbought ya, sudah jenuh beli ya, dan posisi di hari ini untuk PTBA saat ini berada di level 4.230 ya, menguat tipis ya. Namun kalau kita lihat secara teknikalnya tampaknya sudah mulai terbatas penguatan untuk bisa menguat menutupi gap atas sebelumnya di level 4.500-an. Jadi baiknya mungkin kita profit taking jangka pendek dulu untuk kita bisa mencermati mulai kembali masuk di kisaran 3.850 sampai di 4.000 seperti 3.900. Jadi kita agak buy on weakness lagi seperti itu. Oke, strategi untuk PTBA, tadi dua penanya yang sudah ambil posisi di level 4.000 sudah profit karena penutupan hari ini di 4.230 dan setelah profit taking kemudian masuk kembali di level 3.800-an. Masih dari pertambangan ada menanyakan saham Antam ini Pak Praska. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Mohon bahas saham Antam, support dan resistennya. Baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak Pak Praska untuk Antam? Ya, baik. Untuk Antam sendiri kita melihat secara technical view menarik ya, dan fundamental juga menarik juga karena valuasi yang murah ya, pricing ratio single digit, secara kinerja juga cukup fantastis ya, sekitar 3 tahun terakhir earning per share cukup besar. Namun kita melihat sini saham Antam sudah mengalami penguatan cukup kencang karena ditopang oleh penguatan harga komoditas emas dan nikel ya, yang menguat kurang lebih dalam seminggu terakhir seperti itu dan 1 bulan terakhir. Jadi kita melihat Antam ada baiknya kita lebih ke buy on weakness ya di kisaran di level 1.850 sampai di level 1.950 seperti. Jadi kita mendapatkan harga yang lebih menarik meskipun kita lihat masih ada potensi untuk upside sampai ke level 2.350 seperti itu. Oke, selanjutnya ada Raizan dari Banda Aceh, cukup jauh untuk saham KKGI. Resource Alam Indonesia Tbk, KKGI hari ini di 640 menguat di 0,79%. Analisisnya baru ingin masuk Pak Praska, direkomendasikan tidak? Langsung support dari resistennya Pak? Baik, mungkin baiknya kita buy on weakness ya, karena KKG ini sudah di level overbought ya, sudah sejauh beli ya, dan cenderung sudah kena resistennya di level 690 sampai 700. Jadi masih rawan koreksi, baiknya mungkin buy on weakness di
level kita memperkirakan 480 sampai di 560 ya, kita buy on weakness di level tersebut karena memang juga secara tren harga batubara ini juga sudah mulai mengalami Oke. kelesuan seperti itu. Baik, selanjutnya ada Victor Natali dari Malang, BBYB, penutupan di 1465. Untuk selanjutnya, proyeksinya seperti apa pergerakannya? Baik ya, untuk BBYB sendiri kita melihat di sini sebenarnya potensi untuk penguatan lebih lanjut ini agak masih berat ya, masih cenderung sideways ya di zona overbought atau jenuh beli. Jadi BBYB terbaiknya jika ingin masuk, meskipun secara tren jangka menengah di sini masih dalam tren bearish ya, kita melihat bisa buy on weakness di level 1250 sampai di level 1300 ya, untuk mungkin kita target nextnya adalah jika mampu break di atas level resisten 1400-an, Ya, maka next targetnya adalah di level 1800-an seperti itu untuk oke. BBYB. Terakhir singkat saja Pak Praska, ada Ibu Rini dari Jakarta. Untuk Bird Pak, sudah ambil posisi di 1.700, nyangkut sepertinya. Karena hari ini Bluebird TBK ini turun di 1545, 2,52%. 1.700, nyangkut. Analisis Anda? Oke, untuk saham Bird ya, saham Silakan Bluebird Pak. TBK ya, ya baik. Ya, untuk saham Bluebird TBK atau Bird ini kita lihat ada baiknya mungkin kita bisa akumulasi average down kembali di level kita targetkan di level 1450-an ya, jika Ya, ingin melakukan akumulasi kembali. Jika belum turun sampai level tersebut, baiknya mungkin di hold dulu ya. Atau jika nanti kembali rebound ke level 1650, mungkin bisa dilakukan profit taking karena tampaknya di sini level support kuat berada di level tersebut untuk saham Bird. oke. Baik, Ibu Rini di Jakarta tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Praska. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Praska, terima kasih sekali lagi Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id, dan akhirnya saya David Sanovo, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Sejumlah Halo Sobat Investor.